Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Ratomojati. Dan di pagi hari ini kita kembali akan diberkati oleh hambanya Pastor Dr. Yopindolu di dalam renungan pagi buat kita semua ya. Bagi setiap saudara yang saat ini sudah bergabung di live chat, mari kita siapkan hati kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Dan setiap saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube yang lain ya, ada di YouTube GPI Analisi TV, YouTube Alkitab Murtadin Berjalan, Facebook Cornelius Rahtomojati, Facebook GPI Analisi, atau fanpage Facebook GPI New Life in Christ, ataupun Facebook fanpage Pastor Cornelius Rahtomojati. Ya, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak berlama-lama, saya langsung saja mengundang hambanya untuk masuk ke room untuk menyampaikan kabar baik ini. Salam, selamat pagi Pastor. Shalom Apa hambanya. kabar Pastor Dr. Yopindolu? Selalu baik, Pastor Dr. Cornelius Ratomojati. Mantap punya. Sukacita pagi ini ya. Luar Haleluya. biasa, puji Tuhan. Haleluya. Baik, Haleluya. silakan hambanya sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Nanti setelah itu kalau ada waktu ya kita akan buka link untuk berdiskusi. Ya, silakan hambanya. Siap. Haleluya. Haleluya. Baik, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Tentunya hari ini saya bersyukur karena Tuhan tetap selalu ada bersama dengan kita. Itu dibuktikan dengan bagaimana kita dapat bangun pagi sehat dan masih bisa menikmati kebesaran keagungan Tuhan. Dan tentu terima kasih buat hambanya yang diurapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratomojati yang memberi kesempatan bagi saya selalu dalam 2 hari di setiap minggu untuk bersama dengan saudara, Bapak Ibu, umat Tuhan dimanapun berada di channel YouTube ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu, saudara, rekan, sahabat yang sudah bergabung dalam live chat. Tuhan memberkati semua dan selamat menikmati pesan kebenaran firman Allah yang meneguhkan, menguatkan, dan menghidupkan setiap kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan kami mau dengar kebenaran firman Allah yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, firman yang memberi jalan-jalan baru saat tiada jalan, firman yang memberi jalan keluar saat kami sedang kesulitan. Dan itu sebabnya mari firman Tuhanlah ya dan amin. Firman itulah yang membuat segala sesuatu ada dan mengaturnya sampai hari ini. Dan kami percaya segala sesuatu akan lenyap, tetapi firman itu kekal abadi selama-lamanya. Dan untuk itu kami hanya bisa berharap dan bersandar kepada kekuatan firman yang adalah Allah sendiri. Mari bicaralah pakai hamba-Mu yang terbatas ini, memperkatakan apa yang menjadi perkataanmu bagi umat-umat-Mu, sehingga dikuatkan, dihiburkan, dan dimenangkan dari segala perkara dan persoalan hidup ini. Suci kuduskan hidup kami, pikiran, perkataan, perbuatan, roh, tubuh, dan jiwa kami, supaya kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada di seluruh pelosok negeri ini dan bahkan yang berada di luar negeri, Tuhan memberkati setiap saudara dalam program pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya mau bicara satu tema, Allah penolongku. Dalam dunia ini ada begitu banyak penolong yang bisa saja kita harapkan untuk memberi pertolongan bagi kita. Tetapi ketahuilah bahwa tidak semua orang yang kita harapkan menjadi penolong, tepat pada waktu kita membutuhkan pertolongan, dia hadir untuk memberi pertolongan. Kembali lagi, dengar kalimat ini. Tidak semua orang yang kita yakini bisa memberi pertolongan bagi kita.
saat kita membutuhkan pertolongannya, dia langsung turun tangan untuk menolong. Belum tentu. Tetapi dia Tuhan yang kemudian adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Keberadaan kita ada dalam tangan Tuhan dan dia menjadi sumber penolong yang lebih daripada semua pertolongan dari dunia ini. Allah adalah penolongku. Inilah yang dirasakan oleh Raja Daud dalam perjalanan karirnya yang kemudian menjadi seorang raja. Mari kita periksa Alkitab dari kitab Mazmur pasal 54 pada ayatnya yang ke-6. Mazmur 54 pada ayatnya yang ke-6. Di Alkitab elektronik atau di handphone saudara, di tablet saudara, itu ada pada ayatnya yang ke-4. Tetapi di Alkitab yang biasa, yang kertas, ada pada ayatnya yang ke-6. Alkitab berkata demikian dalam firman Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Sesungguhnya Daud berkata, Allah adalah penolongku. Lalu kemudian Tuhanlah yang menopang aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Daud ini adalah sebuah peristiwa di mana kemudian dia lari dari kejaran dari Saul yang kemudian mengejarnya untuk membinasakan Daud. Sehingga Daud kemudian lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara bisa bayangkan bahwa ketika Daud sudah diurapi menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul yang sudah diangkat, dicabut haknya sebagai seorang raja dan sudah dilantik Daud menjadi raja. Tetapi Saul tidak terima dan Saul ingin membinasakan hidup daripada Daud. Saul bagaikan musuh yang kemudian mematikan kapan saja, memberi kematian kapan saja kepada Daud. Dan terbukti bahwa kemudian beberapa kali Daud ada dalam ancaman. Dia juga kemudian sedang dikejar-kejar dan tentu melakukan persembunyian di area-area yang diharapkan tidak dapat ditemukan oleh Saul dan rombongannya. Tetapi toh kemudian akhirnya Daud bisa ditemukan dan terus dicari untuk apa? Untuk supaya dibinasakan. Nah, dalam keadaan yang demikian, Daud merasa bahwa pertolongan manusia terbatas. Rekan sahabat yang mendampinginya, orang-orang yang mendampinginya ya dalam pelarian itu pun terbatas kekuatannya. Lalu kemudian mereka juga tidak punya cukup pengalaman-pengalaman dalam berperang dan seterusnya. Tetapi kemudian mereka hanya mengharapkan Tuhan. Walaupun memang Daud punya pengalaman hebat mematikan singa di waktu dia mengembalakan domba daripada kawanan domba daripada orang tuanya. Bahkan ketika dia mengalahkan Goliat hanya dengan batu yang tidak terlalu besar dan alih-alih. Tetapi dikejar musuh dan ingin dibinasakan musuh adalah sebuah pengalaman buruk, sebuah perjalanan yang tentu membutuhkan energi, membutuhkan perhatian yang cukup, ya kan, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga hanya untuk melarikan diri dari satu persembunyian yang satu ke tempat persembunyian yang lain. Nah, keadaan kekinian ini bagaikan virus corona, bagaikan musuh yang kapan saja mematikan hidup kita. Ya, kita bersembunyi dengan berbagai cara, ya kan, kita melarikan diri katakanlah dengan berbagai cara, mengikuti protokol kesehatan
keselamatan, ya kita berjemur, kita berbagai cara lakukan dalam hidup ini untuk apa? Supaya imun kita naik, kita sehat, kita kuat. Tetapi itu bukanlah hal yang cukup untuk memprotek hidup kita, melindungi hidup kita. Lebih daripada itu kita mengharapkan Tuhan, sebab musuh kita kan gak kelihatan, ya kan? Musuh virus-virus ini kan gak kelihatan. Dan kapan saja bisa menyerang, kapan saja bisa mematikan. Tetapi yang saya tahu bahwa kalau kita mengharapkan pertolongan Tuhan, maka dalam kasat mata yang tidak terlihat dari apa yang menjadi musuh kita, tetapi ada Tuhan yang melihat detail apa yang tidak kita lihat dari setiap musuh kita. Kemarin hari Selasa saya sudah katakan bahwa kecepatan Tuhan menolong kita, kecepatan Tuhan melindungi kita, kecepatan Tuhan menyelamatkan hidup kita lebih cepat dari setiap serangan musuh, lebih cepat daripada setiap serangan dari virus-virus yang hendak mematikan hidup kita. Nah, memang dalam hidup ini kadang banyak hal yang ingin membunuh kita, menghancurkan kita, kita nggak lihat dengan mata kita, tetapi Tuhan, dia tetap lihat semua itu. Alkitab berkata bahwa dia tidak pernah terlelap dan tertidur. Matanya tertuju kepada orang-orang yang benar. Dan kalau matanya tertuju kepada kita, orang-orang benar, maka saya percaya dia melihat segala situasi, dia melihat segala keadaan, dia melihat segala serangan musuh yang hendak membinasakan hidupmu dan hidupku. Maka mari gantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber penolong satu-satunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya bagikan bagi kita melalui pengalaman Raja Daud yang kemudian mengalami ancaman daripada musuh yang mematikan hidupnya, yang hendak mematikan hidupnya. Lalu dia berkata, Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara, yang pertama adalah jadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidup kita, karena ketika dia Allah menjadi penolong bagi hidup kita, maka yang pasti ada topangan. Kepada kita diberikan topangan saat kita sudah berada dalam situasi yang babak belur akibat bahaya maut, akibat ancaman. Iya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menjadi penolong bagi hidup kita, maka ada topangan bagi hidup kita. Dia Tuhan menopang hidup kita. Walaupun kemudian kita berada dalam ancaman maut, bahaya maut yang buat kita sudah babak belur. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud bisa dikatakan ketika berada dalam ancaman, ketika berada dalam bahaya, babak belur. Kenapa babak belur? Bayangkan saudara, dia harus lari dari persinggahan yang satu, persembunyian yang satu kepada persembunyian yang lain. Dia tidak punya waktu yang cukup untuk istirahat. Karena tentu harus ada yang berjaga-jaga. Kenapa? Karena kalau tidak berjaga-jaga, kalau kemudian tidur pulas, ya bisa saja didatangi musuh dan dibinasakan. Belum lagi mereka dalam keadaan seperti itu, lalu kemudian masalah urusan makan, ya saudaraku. Berapa banyak persediaan makan yang harus mereka bawa dalam setiap pelarian itu. Mereka tentu harus singgah dari satu tempat ke tempat yang lain. Barangkali untuk memohon belas kasihan orang, meminta bekal dan sebagainya. Atau kemudian mereka harus putar otak untuk bagaimana bisa bertahan hidup di sebuah tempat persembunyian. Ya kan? Dalam keadaan yang demikian, kerap kali kita babak belur, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa babak belur? Karena memang keadaan demikian. Ancaman maut, bahaya yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, yang terlihat dan yang tidak terlihat, kadang bikin kita babak belur, kadang bikin kita hilang akal, kadang bikin kita nggak berdaya, kadang bikin kita benar-benar berada dalam situasi yang bonyok, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan dan jadikan dia Tuhan menjadi penolong, dia topang hidup kita. Dia akan topang ekonomimu yang babak belur. Dia topang keadaan sakitmu. Dia topang ketika engkau terpapar virus COVID-19. Sehingga engkau tidak terus berada dalam keadaan yang babak belur. Dia topang anak-anakmu sehingga tidak babak belur. Dia topang pekerjaanmu sehingga pekerjaanmu tidak jadi babak belur. Dia topang segala apa yang sedang menjadi kerinduanmu sehingga semuanya tidak jadi berantakan dan babak belur. Memang kenyataannya kita sedang berada dalam masa sulit. Memang kenyataannya kita sedang berada dalam bahaya. Memang kenyataannya kita sedang berada dalam situasi-situasi yang ribet, yang rumit, yang kemudian semuanya kerap kali kita hampir hilang akal untuk bisa mencari jalan keluarnya. Dia Tuhan sumber penolong yang akan menopang hidupmu. Sehingga engkau tidak terus-menerus berada dalam keadaan yang babak belur. Dia pulihkan saudara. Dia tolong saudara. Dia sembuhkan saudara. Dia akan lakukan sesuatu bagi saudara. Dia mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi dia dan yang menaruh harap dan sandar kepadanya. Dan buktinya kemudian Daud bisa lewati semua perjalanan panjang yang sudah babak belur itu. Perjalanan itu bisa dilewati oleh Daud. Yang akhirnya kemudian Saul mengalah, Saul kalah, dan Daud menjadi raja atas orang Israel. Bapak Ibu, mungkin hari ini engkau berkata, Pendeta saya udah babak belur. Udah gak ada daya, gak ada harapan. Jalan terus. Jangan berhenti berharap. Minta terus pertolongan Tuhan. Entah barangkali pekerjaanmu. Entah barangkali bisnismu sudah babak belur. Entah barangkali rumah tanggamu yang babak belur. Jangan engkau berhenti berharap. Dia Tuhan sanggup untuk menolong. Dia Tuhan sanggup menopang. Kalau Tuhan topang, urusan beres. Engkau akan kuat. Hidupmu goyah kalau Tuhan topang. Maka badai sekalipun, itu tidak akan pernah merobohkannya. Tidak akan pernah bisa menggoyahkan apa yang ditopang oleh Tuhan. Semua yang ditopang oleh tangan Tuhan, semuanya akan baik. Alkitab berkata dengan jelas, mungkin engkau jatuh, sudah babak belur, tapi tidak akan tergeletak kalau Tuhan yang topang. Jadi, Bapak Ibu Saudara ya dikasihi Tuhan, harapkan topangan Tuhan. Kalau engkau yang topang bisnismu, engkau yang topang usahamu, engkau yang topang kesehatanmu sendiri, semua terbatas. Dan badai yang besar ini kerap kali buat kita terombang-ambing, goyang, babak belur, hampir mati, hampir binasa. Tapi kalau Tuhan yang topang, engkau tidak akan goyah. Mantap punya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam banyak yang menopang kita, itu kita pikir kuat. Tapi dengar ini baik. Tuhan lebih daripada cukup untuk menopang saudara dan saya. Yang kedua, jadikan Allah menjadi penolong bagi hidup kita. Saat keadaan sulit, saat keadaan rapuh, saat keadaan kemudian begitu banyak menyita pikiran, energi, menguras semuanya. Sehingga keadaan betul-betul sangat-sangat melelahkan dalam hidup ini. Maka ketika dia menjadi penolong bagi hidup kita, bukan hanya ada topangan, tetapi ada keselamatan dari kesesakan yang terus-menerus melelahkan hidup kita. Ada kelepasan. Haleluya. Dia Tuhan yang akan melepaskan kita dari kesesakan yang terus melelahkan kita. Tapi saudara ya dikasihi Tuhan, kalau kita ada dalam kesesakan hidup, maka itu cukup melelahkan kita.
kita kelelahan. Seseorang yang kemudian sedang ditekan terus menerus, lelah otaknya, capek. Ya. Seseorang yang sudah sudah habis akal, memikirkan bagaimana sesaknya hidup ini, akan dengan sendirinya kelelahan. Saudara, ketika dibenturkan dengan persoalan terus menerus, saudara, kalau terus ditekan dengan persoalan terus menerus, waktu pikiran kita buntu, waktu akal kita buntu, ya. Waktu segalanya sudah jadi buntu, yang terjadi adalah kita lelah, kita capek, kita nggak kuat lagi. Kesesakan kerap kali mendatangkan kelelahan yang cukup. Dalam keadaan itu kita butuh Tuhan menolong. Karena ketika dia turun tangan menolong, di sana ada kelepasan. Daud capek, saudara. Daud lelah, ditekan terus menerus oleh musuh-musuhnya. Dalam kesesakan itu Daud lelah. Tapi Daud tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Sehingga di sana ada kelepasan. Saya percaya semua yang kita punya bukan harapan, bukan sumber pertolongan. Sebab yang saya tahu, banyak orang yang punya segala sesuatu pun lelah, capek dengan keadaan ini. Karena desakan. Saudara, kita nggak tahu sampai kapan PPKM ini di Jakarta Bali, di Jawa Bali ini berlangsung. Yang tidak dapat PPKM pun capek, saudaraku, ya dikasih lelah. Kalau saudara sedang ada di Jakarta, lalu saudara sedang bepergian hari ini, saudara capek. Saudara hendak pergi sebuah tujuan, lalu kemudian di sana ada penyekatan jalan, dan saudara akan diberi kesempatan untuk muter lagi, cari jalan yang harusnya jauh lebih dekat jalan yang ditutup itu. Itu aja udah capek, lelah. Kita akan terus cari jalan keluar bagaimana untuk sampai jalan tujuan. Karena di sana ada yang tutup jalan. Dalam kesesakan model kayak begitu kita capek. Lelah. Itu baru tutup jalan karena PPKM. Bagaimana kalau ribetnya persoalan hidup? Bagaimana kalau ribetnya tekanan hidup? Ribetnya kita sedang berada dalam kesesakan itu. Lebih dari lelah. Kalau kita udah sesak. Coba lihat orang kalau sudah sesak nafas. Ya. Dan membutuhkan oksigen. Dengan nafas yang tersenggal-senggal. Nafas satu-satu. Capek. Saudara bernapas normal dengan nafas satu-satu capek, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena ada dalam kesesakan maka kita bernapas satu-satu. Itu nafas hampir putus. Napas yang hampir putus itu bikin kita lelah. Kesesakan persoalan model kayak begitu. Tapi biarkan Tuhan yang mensuplai oksigen bagi hidup kita. Sehingga dalam kelelahan dan kesesakan itu ada keselamatan, kelepasan bagi hidup kita. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud bilang begini, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Ketika dia Tuhan menjadi penolong bagiku. Daud meyakini dan jadikan Tuhan yang menjadi penolong itu. Daud yakin betul bahwa ada keselamatan bagi hidupnya saat dia sudah mulai tenggelam
karena terlalu beratnya beban kehidupan. Bapak Ibu, beban yang terlalu berat. Beban hidup yang terlalu berat yang kita pikul di pundak kita. Kerap kali membuat kita hampir tenggelam. Hampir binasa. Ketika beban yang kita pikul sangat berat, maka akan menjadi kesulitan bagi kita sendiri ketika kita ingin menyelamatkan diri. Saudara, saya suka berenang. Karena memang itu hobi saya. Tapi alangkah ngerinya kalau kita tenggelam di laut. Misalnya kita sedang tenggelam. Lalu kita bawa beban. Beban itu akan menjadi sesuatu yang mudah untuk menenggelamkan kita. Maka kalau kapal yang hampir tenggelam, biasanya beban itu, buatan kapal itu dilepaskan semua ke laut. Karena akan mempercepat kapal tenggelam. Nah, kalau kita sedang berenang dan pegang banyak beban, itu akan menjadi kesulitan bagi kita untuk bisa berenang dengan baik. Sangat melelahkan. Dan lebih cepat kita tenggelam. Itu jauh ketika kita nggak punya beban. Dan nggak pegang beban apa-apa. Waktu kita tenggelam. Nah, kerap kali dalam hidup kita. Ada begitu banyak beban yang kita pikirkan. Ada begitu banyak beban yang kita tanggung. Entah itu beban apapun. Masalah dalam pekerjaan. Masalah dalam bisnis. Masalah rumah tangga. Masalah anak-anak. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah apa saja. Ini menjadi beban yang sedang menekan kita begitu berat. Yang bisa saja menenggelamkan kita. Sadar atau tidak sadar. Ada begitu banyak orang yang kerap kali tenggelam. Karena beratnya beban yang mereka pikul. Sehingga dia tidak punya banyak kekuatan untuk mencapai daratan katakanlah atau mencapai tujuan. Dia sudah tenggelam duluan. Nah, kita butuh penolong. Kita butuh pertolongan. Saat semua beban sedang ada di kita, di pundak kita. Saat semua beban ada di pikiran kita. Kita butuh pertolongan. Dan izinkan Tuhan menjadi penolong bagi engkau. Barangkali engkau punya beban. Tetapi Tuhan memberikan keselamatan. Dari setiap apa yang engkau sedang pikul. Sehingga engkau tidak akan tenggelam. Saya percaya dalam perjalanan hidup ini. Tidak ada kita di antara kita yang tidak punya beban. Saudara, Bapak Ibu saya. Sama-sama kita punya beban. Kadang ada beban yang ringan, ada beban yang berat. Yang kita pikirkan, yang ada di pundak kita. Bagaimana enggak berat Pak Pendeta? Ini masa yang sulit, ekonomi sulit, saya harus tanggung anak kuliah. Saya harus tanggung makan rumah tangga. Saya harus tanggung beban ini dan itu. Tanggung semua, ini beban. Dan kalau kita nggak kuat, kita tenggelam. Ya, saya sadar betul hari-hari ini. Kita hampir tenggelam, binasa. Karena beratnya beban. Ya. Tapi Tuhan menolong saudara. Dia penolong kita. Saat dia menjadi penolong. Maka ada keselamatan bagi kita. Ada keselamatan. Dan biar pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Meneguhkan dan menguatkan setiap saudara. Dia yang menjadi penolong bagi kita. Maka ada topangan saat kita mulai babak belur.
dihantam ancaman maut, dihantam bahaya maut. Ada kelepasan dari setiap kesesakan yang bikin kita mengalami kelelahan, kecapean dalam hidup ini. Allah yang menjadi penolong adalah mensuplai, memberikan keselamatan. Ada keselamatan saat kita mulai tenggelam karena begitu banyaknya beratnya, begitu besarnya beban yang sedang kita pikul, yang sedang kita pikirkan dalam hidup ini. Ada pertolongan karena Dia sumber penolong bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Izinkan saya berdoa sebelum saya kembalikan kepada hambanya yang diurapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratomajati. Bapa, berkati setiap hamba-hambamu, anak-anakmu, umat-umatmu yang menyaksikan program ini. Berkat-Mu melimpah bagi mereka. Ketika mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit. Beban yang berat. Beban yang begitu sangat kuat. Dan memungkinkan mereka bisa tenggelam. Ada keselamatan di sana. Saat mereka terancam bahaya maut. Saat mereka berada dalam setiap keadaan yang mematikan. Yang membuat mereka sudah babak belur. Tak berdaya. Ada kelepasan di sana. Saat mereka dihantam dengan keadaan yang begitu sangat sesak hidup mereka. Kelelahan. Di sana ada keselepasan. Di sana ada topangan. Berkat-Mu melimpah bagi mereka. Berkat yang sama melimpah bagi hamba Pastor Dr. Cornelius Ratomajati. Dari channel-channel yang memberkati banyak orang. Diberkatilah. Kami akan lanjutkan acara ini melalui sharing bersama. Tuhan menolong setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam sharing ini. Maka diberkatilah kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Amin, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopidolu pagi ini sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, mengingatkan setiap kita bahwa Tuhanlah penolong dalam kehidupan kita. Jangan takut apapun yang terjadi, situasi apapun, semua atas kendali Tuhan, semua atas kontrol Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita berserah penuh kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi setiap saudara yang pagi ini mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk. Linknya sudah ada di live chat, Bapak Ibu bisa tinggal tekan saja itu link, masuk melalui Chrome dan bergabung dengan kita di room pada pagi hari ini. Dan sebelum ada yang bergabung dengan kita, saya akan menyapa setiap saudara-saudara kita yang sudah ada di live chat pada pagi hari ini. Ada Pak Angelino Santos dari Timur Leste, ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Angelino Santos. Ada Ibu Joyce Angeli dari Aceh, ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce. Ada Ibu Norma Ria Sitohang, ya, dari Bandung. Tuhan Yesus memberkati Ibu Dona Maria. Lalu ada Pak Mata Rajawali, ya, dari Jawa Barat ini, ya, Cikarang. Dan Yesus berkati. Lalu ada Bu Selvin Bogia, Tuhan Yesus berkati Bu Selvin. Lalu ada Pak Nelson dari Jambi, Tuhan Yesus berkati. Lalu ada Aindles, Tuhan Yesus memberkati Aindles. Lalu ada Bu Uli Ata dari Medan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara, bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita untuk kita berbincang-bincang pagi tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara mungkin mau sharing juga tentang kesaksian hidup, silakan masuk di room, ya, linknya sudah ada Bapak Ibu Saudara, ya. Pagi ini firman Tuhan menguatkan setiap kita semua, ya. Jangan sampai kita hanyut, jangan kita sampai tenggelam, ya, menghadapi apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kita tetap fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, berharap pada Tuhan, yakinlah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengasihi setiap kita anak-anaknya itu. Tuhan pasti menolong kita asal kita percaya penuh kepadanya. Baik, silahkan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung, ya, di room, silahkan masuk, ya.
Memang terkadang kalau kita diperhadapkan dalam situasi yang sulit, nah terkadang ya kita sudah berdoa rasanya Tuhan kok diamkan gitu ya. Kita kadang menjadi sedikit down gitu ya, sedikit kecewa, bahkan bisa saja orang bisa tidak tahan menghadapi masalah itu ya. Kalau dia tidak punya iman yang kuat, dia bisa cari jalan pintas. Seperti itu ya mbaknya ya. Ya bisa bisa seperti itu. Ya itu mic-nya mati, Pastor. Ya, Ya. dia bisa cari jalan pintas ya, praktis ya, kayak makan mie instan aja. Saat kita Padahal jalan pintas itu bukan dari Tuhan. Iya kan iya, namanya ya. betul, dan Ya, sangat berbahaya itu. sangat Kadang-kadang berbahaya jalan jalan. ya, jalan pintas itu kan kadang orang cari yang bukan tentang Tuhan. Nah, jalan Hmm. pintas kita dapat, jalan pintas yang menolong justru akan bikin pintas juga hidup kita. Nah, itu akan Iya, bikin pintas ya. iya, Kesenangan soalnya sesaat saja kan. kesenangan sesaat bikin rusak lagi, bikin kacau lagi. Orang cari kekayaan dengan cara-cara yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ada selalu ada saja masalah. Misalnya ada kerusakan dalam rumah tangga, kerusakan pada anak-anak, ya kan? Jadi kita dapat pertolongan pintas, tetapi pertolongan pintas itu dengan secepat kilat uh, uh, akan menghancurkan kita dengan pintas juga, gitu. Membinasakan kita dengan pintas dan cepat, gitu. Iya, Uh, manusia memang kadang tidak sabaran, maunya itu selalu jalan pintas saja gitu ya. Seringkali betul. seperti itu, padahal itu jalan yang ditawarkan oleh setan. Ya kan, Tuhan Yesus kan juga begitu, disuruh jalan pintas kan waktu puasa 40 hari itu ya di padang gurun. Ya, pada saat lapar disuruh melakukan jalan pintas, menjadikan batu menjadi roti. Betul. Ya, bukan berarti Tuhan Yesus nggak bisa menjadikan batu dari roti, bisa. Nah, Jangankan itu. roti, babi panggang pun bisa. Cuma dia tidak mau. Karena Iya itu itu. bukan banyak. Lalu dia kan tidak mau diatur-atur sama setan, ya kan? Karena kalau Iya, Tuhan ikuti itu, berarti pertolongannya kepada kita itu juga jadi pintas, ya kan? betul. Jadi kita jadi pengikut setan itu sendiri. Karena Lain kita mengikuti jalan pintasnya kan, kita itu. dikendalikan, yaitu Betul. pada akhirnya binasa. Dan itu jalan pintas kita perlu waspadai, Bapak Ibu Betul. Saudara ya. Jangan kita tergiur dengan jalan pintas, walaupun itu kelihatannya enak gitu ya, cepat kita gitu ya, bisa cepat Memang gitu. semua yang berkelian dengan jalan pintas cepat. Tetapi ingat baik bahwa semuanya juga akan selesai dengan cepat. Betul. Ya, ya kita harus Dapatnya cepat, menyadari, ya. ya harus menyadari itu, karena kan kita di dalam dunia ini juga nggak akan lama kan. Betul. Semua kan akan berakhir, Itu ya sudah. kan? Ya, Sampai tukar keselamatan, kita tukar kehidupan yang hmm, kekal sementara. dengan jalan pintas yang akhirnya akan membinasakan kita dalam dunia, tetapi Hmm, juga menjadi kebinasaan yang abadi di kekekalan nanti. Nah, ya, itu. dunia Betul. ini kan sementara, tapi setelah kita meninggalkan dunia ini kan kekal. Ya, kekekalan itu ada dua, kekal di neraka atau kekal di surga kan begitu ya. Nah, Ini itu yang sudah menjadi perhatian ya. buat kita semua gitu ya. Kekal yang Nah, di neraka ini yang nggak nahan nih. ya nggak ada habisnya. Kan Itu Alkitab sudah. katakan apinya tidak pernah padam, terus ulatnya tidak pernah mati, siksa siang dan malam kan begitu ya. Kan Kita pun mengerikan. nggak mati-mati masalahnya. Kita nggak mati-mati, tapi Kalau mengalami mati kan siksaan. udah kan urusannya. Ini yang repot ya. Kadang gini, Pastor, ada orang berpikir, ya setelah saya mati beres gitu ya, saking beratnya hidup, lalu mengakhiri dengan bunuh diri. Dia Itu pikir yang dengan cara itu, setelah selesai bunuh diri, dia nggak ada masalah. ada Justru masalah malah ada lagi. masalah baru.
Dan masalahnya kekal. Begitu ya. Jadi dia mati dalam ketidakkekalan, iya kan? Hmm, Dia hidup dalam kematian yang kekal. betul. Kebinasaan, kesakitan Binasaan yang kekal. itu ya repot itu. Ya, untuk itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya kita andalkan Tuhan saja. Jadikan Allah itu penolong dalam kehidupan kita. Jangan kita mencari pertolongan di luar Tuhan gitu ya. Apalagi cari jalan pintas, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, ya pergi untuk menyembah, memuja setan supaya kita dapat kekayaan. Nah, itu jangan dilakukan Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu akan membawa kepada kebinasaan. Karena manusia hidup itu cuma 70 atau 80 tahun dalam Mazmur 90 ayat 10 itu. Paling Masa kuat hidup 120. dan itu gak paling kuat itu pun udah susah banget itu. Susah Iya banget. kan? Rupanya kan kitab Nuh itu ya, kitab Kejadian itu yang urusannya Nuh ya. Nuh kan terakhir kan 120 tahun itu kan. Hmm. Jalan Setelah air setelah bah itu ya setelah zaman Musa ya umurnya makin 70. pendek. Ya, Soalnya zaman Musa itu mulai ada ini ya bidan ya, tabib ya. Nah, zaman sekarang banyak dokter, umur manusia bukan makin tambah, makin pendek. pendek. Memang Artinya, kalau di beberapa tempat sih memang ada yang 100 lebih, tapi udah oma ya, saya dari dari mama, ada oma dari mama yang sempat menembus 109 tahun. luar biasa itu, 109 tahun. kasih Ya, karunia itu. kasih karunia mujizat lah ya. Masih juga kenal, tapi ya memang orang dulu kan makanannya kan terjaga. Betul, Nah, itu juga baik, mempengaruhi. itu mempengaruhi. Tapi sekarang udah susah. 70 aja kita udah bongkok-bongkok jalan. Itu, 70 saja sudah susah kan nambahnya ya. Mau Sekarang aja makan manis-manis, diabetes. Mau makan daging, kolesterol. Mau sudah. makan emping, asam urat. Ya kan? Mau naik motor, masuk angin. Iya. Oke, oke. Jadi, Bapak Ibu kita harus menyadari bahwa dunia ini bukan tempat kita kekal, tempat kita sementara. Kalau saat ini Tuhan izinkan ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, jangan menjadi lemah dan putus asa. Masih ada Tuhan yang selalu ada menyertai kita dan Tuhan yang ada menyertai kita itu siap untuk menolong kita. Untuk itu jangan cari jalan pintas. Bila kita selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk. Ya, di Facebook ada hambanya, Pastor Yosua Muhammad Yasin, yaitu ada di Facebook ya. Lalu ada Bu Moren, Ibu Moren ya. Ya Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan pagi ini mungkin lagi pada sibuk ya, ngurus anak sekolah dan sebagainya ya. Jadi, iya. Baik, kalau tidak ada, maka program ini akan segera kita akhiri ya hambanya ya. Iya Mungkin ini lagi Pastor, pada sibuk ngurus anak sekolah. lagi ngurus anak ini dulu sebentar. Makanya itu. Jadi yang Iya lain-lain juga mungkin lagi ada kesibukan ini. Iya, ini. Bapak iya, Ibu minta maaf ini dengan sekolah anak ini agak kesulitan kita ini untuk bisa ngobrol panjang ini. Ini iya. ah, saya di rumah sebenarnya ada fasilitas laptop ini apa namanya anak-anak nggak bisa pakai laptop karena ibu guru bapak gurunya kadang nggak pakai Zoom, mereka pakai Google Meet dan sebagainya. Mm-mm. Itu kita kesulitan tersendiri masuk ke itunya. Belum lagi anak-anak kecil kita ini kan juga agak sedikit gaptek-gaptek gimana. Handphone orang tuanya jadi sasaran. Jadi Iya, dimaafkan, tidak apa-apa kita sharingnya hari ini nggak ada, tapi saya kira firman Tuhan meneguhkan begitu ya hambanya, Pastor amin. Dokter. Pasti itu apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dr. Yopindolu itu memberkati kita semua, menguatkan kita semua.
Puji Ya, Tuhan. jangan lupa juga dukung channel hambanya ya, bisa dikunjungi Bapak Ibu Saudara ya, Bapak ini channel hambanya Pastor Dr. Yopindolu. Ya, itu Amin. sudah ada di running text itu ya. Itu nama channelnya, itu Dr. Yopindolu. Nah, bisa dikunjungi, bisa di subscribe, like, comment, share juga ke saudara-saudara yang lain ya. Karena ini channel rohani yang menguatkan iman kita juga. Nah, silakan Bapak Ibu bisa kunjungi channel hambanya Pastor Dr. Yopin dulu ya. Di sana ada konten-konten yang menarik ya, konten-konten yang membangun iman kita semua. Baik, kalau sudah tidak ada masuk, maka program ini akan kita akhiri ya. Kita akan tutup dalam doa. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan hambanya untuk closing statement? Ya, jadi saya kira bahwa apa yang sudah disampaikan itu biar jadi berkatlah bagi kita semua. Semua yang terjadi dengan hidup kita, kita tidak perlu takut, khawatir berlebihan. Jalani saja, jalani saja. Seperti biasa, tentu jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, lalu kemudian ikuti anjuran pemerintah kalau divaksin, vaksin saja ya. Memang hari-hari ini banyak yang pro kontra ya dengan vaksin ya. Saya sering dapat video-video orang mensamakan vaksin ini dengan ada nanochip di dalam yang bilang antikris dan sebagainya. Saya kira pengetahuan-pengetahuan dari orang-orang yang menyampaikan video itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, pengetahuan yang terbatas barangkali karena Alkitab tidak pernah merekomendasikan hal-hal yang demikian. Ada nanochip di vaksin ya, kita waktu kecil juga sudah berkali-kali divaksin kan, anak-anak saya aja sudah vaksin dari kecil. Itu istilahnya apa itu namanya itu Ya, ada 12 kali atau berapa itu ya. Imunisasi itu kan vaksin. Campak, cacar, ya, banyak. Lalu kemudian katanya ini ada program-program yang terselubung mematikan kita. Nggak usah takut, saya kira ini tidak ada satu pemerintah dalam dunia yang kemudian ingin membinasakan rakyatnya sendiri. Nggak ada itu. Jadi saya sampaikan ini juga buat saya sendiri bersama keluarga, istri sudah tim pastoral, jemaat, ada banyak yang sudah divaksin 2 kali dan sampai hari ini baik-baik saja. Nah, jadi kemudian jangan ikuti aja aturan pemerintah, ikuti saja, lalu kemudian tetap berdoa dan berharap. Saya selalu bilang bahwa kalau toh misalnya ada agenda terselubung, kalau toh katakanlah ada sesuatu yang nggak baik di vaksin itu, ya kita pasti ditolong Tuhan. Hidup kita ini kan selangkah hanya dengan maut, tapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara menolong. Saya hanya mau bilang begini, ada juga makanan-makanan yang kita makan dengan tidak sadar barangkali itu racun. Ada obat-obat yang kita makan barangkali mungkin sudah harusnya overdosis dan sebagainya, itu menjadi racun tetapi tidak akan mematikan kita kalau Tuhan belum berkehendak. Jadi apapun yang masuk ke tubuh kita nggak perlu kita khawatirkan kalau belum kehendak Tuhan untuk mematikan kita, sepanjang itu baik. Jangan kemudian kita sudah tahu itu racun, kita minum, nah itu cari gara-gara, kan begitu. Jadi yang kita harus ikuti saja. Saya kira itu pastor, jadi biar Tuhan menolong kita semua supaya Amen, Indonesia amen. Beban berat yang hampir menenggelamkan kita semua ini dari COVID-19 dan juga dari apa namanya beban ekonomi yang cukup berat yang kita hadapi ini. Saya kira itu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopin dulu. Jadi kita terus memakai prokes apa yang dianjurkan oleh pemerintah, tapi terlebih dari semuanya itu kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita berpisah, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih hambanya sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi ini Tuhan. Engkau telah menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu, Pastor Dr. Yopindolu di pagi hari ini Tuhan. Bila firman-Mu mendapat tempat yang baik dalam hati kami, sehingga kami bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kami.
Engkau urapi, sertai dan berkati hamba-Mu, Pastor Dr. Yopindolu yang sudah Engkau pakai pagi ini untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kekuatan pengurapan Tuhan, berkat Tuhan mengikuti akan hamba-Mu ini melampaui hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Dan Engkau berkati keluarganya Tuhan, berkati istri anak-anaknya, berkati pengembalaannya. Biarlah Engkau terus menyertai akan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga setiap pemirsa semua yang menonton siaran ini, baik yang ada di live chat, yang ada di Facebook, ataupun yang saat ini dimanapun berada. Setiap umat-Mu Tuhan, Engkau lawat, Engkau urapi, Engkau berkati ya Tuhan. Bila kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu menyertai, mengikuti setiap anak-anak-Mu semua ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Kalau ada yang lemah imannya Tuhan kuatkan ya Bapak. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang letih lesu dan beban berat oleh karena pergumulan hidup, Tuhan Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan kelegaan ya Tuhan. Bila pagi ini kami semua diberkati oleh Tuhan, kami disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah dari room ini Bapa, kami merindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopindolu sudah memberkati kita semua ya. Terima kasih juga buat setiap pemirsa semua sudah bersama-sama pagi ini di dalam renungan firman Tuhan di pagi ini. Pada akhirnya saya Pastor Cornelius Ratomojati bersama dengan hambanya Pastor Dr. Yopindolu undur diri dari ruang live streaming, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom.